pujian kita persembahkan untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagi kita semuanya. Haleluya Yesus.
Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kami umat-Mu di hadapan-Mu dan angkat tangan kami menyembah meninggikan Engkau dalam keadaan berdosa dan tidak berarti. Engkau berkorban untuk kami, mengangkat kami, dan bahkan Engkau angkat kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, dan biarlah pujian syukur itu terus mengalir dari dalam hati kami yang paling dalam. Tulus murni kami naikkan di hadapan-Mu karena layak untuk menerima semuanya itu. Kiranya pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan syukur kami ya Tuhan. Dan lewat ibadah kami pagi hari ini juga kami mau memberikan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau berkenan menerimanya. Bapa, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang beracara berhadirat di tengah-tengah kami. Kiranya ibadah ini berada dalam pimpinan-Mu, sehingga berkat kemurahan-Mu melimpah dan kami rasakan. Dan bahkan sepanjang ibadah kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Oh, betapa indahnya Tuhan melihat dari takhta yang maha tinggi, melihat umat-umatnya bersatu. Haleluya, satu keindahan yang bersempurna datang daripada Tuhan Yesus menaungi kita. Amin. Sama-sama kita angkat tangan. Oh, betapa indahnya. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, yes, sama-sama ya, hidup dalam persatuan, yeah.
Sukacita besar, amin. Sorak-sorainya dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu. Haleluya. Dalam kehidupan ini semuanya akan berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan senantiasa berubah. Dulu tidak seperti demikian, tapi sekarang demikian. Tapi besok kita tidak tahu bagaimana. Yang pasti kita tahu, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Satu pujian yang manis, yang indah kita persembahkan di hadapan Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
kami Tuhan Yesus. Korana sekali bakar ya rabasika. Selera nama sekali ya rabatakira nama sukira nama takira. Oh haleluya Yesus. Holy nama sekala nama tikara nama sekala. Oh nama tikira nama sekala ya rabatu dimana ya nama sekala. Kami lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya nama diberi nama sekala nama kiranya nama tikara nama sekala.
selalu karena seizin Tuhan. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang janji berkat dalam ibadah. Seberapa penting jemaat Tuhan untuk beribadah? Pentingkah kita beribadah? Halo, jawab. Penting gak saudara kita beribadah kepada Allah? 10%. Penting gak kita beribadah kepada Tuhan? 50%. Saya percaya kita penting melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Bagus. Kita lihat bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b dan yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7b dan 8. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri dan kita akan bersama-sama baca ayat demi ayat. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Silakan duduk, puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah dapat kiriman kata-kata dari WA Group, teman kita, atau lewat Jabri, Happy Sunday. Nah, ya. Minggu yang berbahagia atau minggu yang penuh sukacita. Minggu yang penuh sukacita atau minggu yang bahagia itu, apa kita gunakan untuk sesuatu? Apakah kita gunakan untuk bermain bersama keluarga? Atau kita gunakan untuk olga? Atau kita gunakan untuk yang lain? Sehingga banyak orang berpikir hari Minggu ada banyak sekali yang kita inginkan atau ingin kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi saya dan saudara, bagi anak-anak Tuhan, mari kita ketahui bahwa hari Minggu, hari yang penting itu, hari yang luar biasa itu, mari kita kuduskan untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau belajar untuk beribadah dan kita mau belajar sungguh-sungguh memberi hati ini untuk kita beribadah kepada Allah. Ayat yang ke-7 bagian B firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Ayo kita mau latih diri kita untuk beribadah, supaya hidup saya dan saudara tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari lebih dahulu cari Allah, ibadah, supaya kita merasakan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita. Kemanapun kita melangkah, Dia lebih dulu menopang saya dan saudara. Kita mau belajar. Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Di dalam segala hal, mencakup seluruh kehidupan kita, semuanya. Maka penting sekali bahwa diri kita beribadah kepada Allah. Baru setelah kita memprioritaskan Allah, main bersama keluarga, membuka usaha, piknik kemanapun, silakan. Namun awali dulu, latihlah dirimu beribadah. Bukan hanya sekedar happy Sunday, tapi betul minggu yang penuh sukacita. Itu minggu di mana saya dan saudara mendekatkan diri kepada Allah. Kita melihat bagaimana pentingnya saya dan saudara untuk memberi waktu beribadah. Lalu apa manfaatnya
manfaat ibadah itu. Bagi kita orang percaya, beribadah dengan sungguh-sungguh akan bermanfaat, merasakan hadirnya Allah, merasakan begitu kita tenang dan damai itu di dalam hati, menguasai hati kita. Dan seperti hari-hari itu penuh dengan sukacita, mengalir kuasa Allah. Beban yang kita bawa dari rumah dan kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan saat kita pulang dari tempat ini, Tuhan memberikan kelegaan karena kita melatih diri untuk beribadah. Bukan sekedar memuji Tuhan, tapi sungguh-sungguh bawa hati ini beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Kita lihat bersama-sama. Ibadah akan merasakan suatu kelegaan. Beban yang sangat berat yang menekan kita akan kita rasakan lebih ringan karena kita memprioritaskan Tuhan. Ada kekuatan, ada jamahan Tuhan. Maka ibadah itu pula menjadi investasi saya dan saudara untuk kita mengarahkan diri, mendapatkan anugerah dari Allah. Hal-hal surgawi akan kita dapatkan. Kita rindu diberkati Tuhan. Amin. Yes. Kita rindu merasakan, menikmati, merasakan kuasa Allah itu ada di dalam hidup kita. Mari kita mau beribadah. Ada harga yang harus saya dan saudara bayar, saudara. Intinya kita diberkati. Namun kita mau belajar lihat bersama-sama. Kalau saat pujian dinaikkan, kita memberi ucapan syukur kepada Allah. Kita memberi dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Dan saatnya kita mendengar firman Allah, disitulah kita merasakan ada berkat-berkat yang Allah berikan saat kita beribadah kepada Allah. Ada janji berkat dalam ibadah, ada 4 poin yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah mengandung janji. Janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dia tidak pernah berhenti memberikan pengharapan. Amin. Dia selalu memberikan janjinya ya dan amin. Memberikan apa yang dikatakan itu akan terjadi. Bahwasanya janji Tuhan tidak ada yang gagal. Dan yang seringkali janji gagal adalah janjinya manusia. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Mari kita lihat bersama-sama, jangan ditutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengapa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini kita jalani, untuk hidup yang di dunia yang kita hadapi ini, maupun untuk hidup yang kekal, hidup yang akan datang. Seberapa hidup manusia, saudara? Bisa 70 tahun itu sudah luar biasa, anugerah yang terbesar. Bisa 80, 90, bahkan 100. Oh, bonus dari Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan, mari kita kembali ke 7b, bahwa latihlah dirimu beribadah. Mengapa kita harus melatih diri beribadah? Karena ibadah berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Artinya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan akan berikan apabila umatnya menghargai Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Saya saudara beribadah, apabila kita beribadah disertai dengan rasa cukup di hadapan Allah, kita akan pulang beda pada saat engkau datang ke tempat
onset yang harusnya tidak boleh lebih dari 1 jam. Tapi saya yakin disitulah kita bisa merasakan hadirnya Tuhan. Dan kita bisa membawa pulang dengan berkat-berkat dan janji Allah di dalam hidup kita. Jadi tidak pulang hampa, saudara. Kalau ada orang pulang ibadah tapi tidak mendapatkan apa-apa, itu perlu dipertanyakan. Ibadahnya tadi ngantuk atau main-main? Atau kita membayangkan yang di rumah, atau kita membayangkan entar aku mau makan bakso deh ya, rasanya kayak gitu enak gitu mungkin. Tapi kalau kita ibadah sungguh-sungguh, akan ada berkat Allah, akan ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Karena janji Allah adalah kita umatnya diberikan janji itu untuk kita boleh menghadapi setiap pergumulan yang kita alami dengan kekuatan dari Allah. Dia memberikan kita janji, dan janjinya itu betul-betul nyata. Janji di dalam hidup ini, hari demi hari dia menopang saya dan saudara, dan juga janji menuju kepada kekekalan. Di dunia diberkati, dan di surga kita bersama dengan Bapa. Itulah kemenangan kita. Amin. Maka penting sekali saya dan saudara beribadah. Apa yang dimaksud di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-6? Memang ibadah kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan. Kalau kita ibadah dengan tulus hati, ibadah dengan sungguh-sungguh, disitulah letak kita mendapatkan keuntungan. Rasa damai ada, kekuatan Allah mengalir, pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup ini, dan Tuhan buat kita menghadapi hari-hari, melalui hari bersama Dia, walaupun kita ada dalam pergumulan yang berat, saudara. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji. Kita lihat janji berkat dalam ibadah. Yang kedua adalah di dalam ibadah ada kehadiran Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka disitulah Tuhan ada. Dan kita saat ibadah lebih dari 50 orang, dan disinilah ada Tuhan. Memang kita bisa beribadah di rumah, tapi beda kalau kita ibadah menghampiri rumah Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita lega, ada sesuatu yang membuat kita begitu antusias, kita rindu ibadah, begitu kita inginnya masuk pelataran Allah. Sekalipun di rumah bisa online bisa minum kopi kan gak kelihatan, online bisa tidur bobo-bobo manis, online bisa sambil kita ngobrol kiri dan kanan. Tapi kalau ibadah di rumah Tuhan, ngantuk pasti kelihatan dari depan. Jadi harus sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada. Bapak Ibu saudara-saudari, percayakah bahwa dalam ibadah saya dan saudara kita merasakan kehadiran Tuhan? Percaya? Amin. Amin. Perasaan cuma kok bebek deh. Amin. Yes, amin. Kalau enggak ada hadirnya Tuhan, ngapain dia? Ngapain kita nyanyi? Ya? Slow, santai aja kali. Bisa. Ibadah harus ada sesuatu yang kita dapatkan dari Allah. Ibadah harus ada sesuatu yang kita nikmati, merasakan hadirnya Tuhan, menjamah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Kelegaan Tuhan berikan, damai sejahtera Dia berikan. Sedih hati, mungkin merasa galau, mungkin merasa terlalu banyak pergumulan, Dia berikan itu penghiburan. Karena di saat ibadah, disinilah ada Tuhan
yang hadir menjamah kita. Ada Tuhan yang hadir menolong saya dan saudara. Atau mungkin kita berpikir bahwa ibadah kepada Tuhan itu tidak ada pentingnya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Buang-buang waktu saja. Ingat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saat Bapak Ibu Saudara datang di rumah Allah, bawa hidup kita, nikmatilah kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau nggak ibadah itu ada sesuatu yang kurang. Harusnya seperti itu saudara. Bisa kan hari ini nggak ibadah gitu Tuhan? Kan masih ada minggu depan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Hari demi hari Tuhan berikan untuk apa? Untuk bekerja. Dan hari Sabat adalah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Pengen menuntut berkat Tuhan tapi nggak pernah ibadah, nggak akan bisa. Tapi mari kita mau belajar. Ibadah dulu. Maka firman Tuhan katakan Matius 6:33, dan semuanya akan aku berikan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Dalam kondisi sekarang ini saudaraku, di gereja-gereja besar masih ada yang belum bisa ibadah. Kalau mereka mau ibadah mesti bilang dulu atau absen dulu. Pak Pendeta, saya minggu depan mau ibadah. Usia 50 tahun ke atas, oh enggak boleh ibadah. Kita masih kini bersyukur saudara. Kita masih bisa beribadah. Puji Tuhan. Dan saya percaya itu karena anugerah Tuhan saudara. Maka jangan sia-siakan. Poin yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Di dalam ibadah ada kekuatan yang tidak terkira. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan supaya lebih cepat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan itu berbahagia loh. Amin. Amin. Jadi memuji Allah itu harus dengan sungguh-sungguh. Walaupun pakai masker, tapi ayo perdengarkan pujian untuk Tuhan. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelupunginya dengan berkat. Luar biasa saudara. Walaupun di lembah baka, Tuhan bisa mengadakan mata air. Sungguh dahsyat. Yang gak ada apa-apanya itu saudara, dia mampu memberkati. Bahkan dikatakan saat kita mungkin merasa gak bisa apa-apa lagi, bahkan Tuhan menyediakan hujan pada awal musim, menyelupunginya dengan berkat. Lalu ayat yang ke-8, kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin hendak menghadap Allah di puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah menghadap Allah di Sion. Di mana? Di gereja. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara beribadah, ayo dasari dengan hati yang tulus. Mari niat hati yang rindu diberkati. Ayat terakhir tadi mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kok bisa Tuhan? Bisa. Karena mereka beribadah mencari Allah. Bahkan dikatakan hendak menghadap Allah di Sion. Pujiannya Bapak Sitam tadi sampaikan, oh betapa indahnya bahwa urapan Tuhan turun atas kepala Harun, meleleh ke janggut, ke jubahnya, memberkati kita semuanya. Amin. Jadi itulah jawaban dari pergumulan saya dan saudara, yaitu di dalam ibadah ada kekuatan yang tidak terkira. Kita melihat bagaimana Alkitab menegaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 bagian B.
dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Kita ibadah ninggalkan rumah, kita mesti bayar naik angkot, kita mesti beli bensin, kita mesti mau bersusah-susah sampai di tempat ini, belum lagi berikan persembahan, belum lagi kembalikan milik Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah mau berhutang atas saya dan saudara. Dia melihat bahwa dalam persekutuan dan jerih payah kita tidak sia-sia. Di setiap hari Dia memberikan hati yang penuh ucapan syukur. Maka bangun tidur, tandai dengan ucapan syukur. Amin. Maka sepanjang hari itu kita merasakan Tuhan menjaga engkau dengan kasih-Nya, dengan tangannya yang menopang engkau berjalan dalam rencananya. Maka kita mau belajar bersama. Pemazmur mengatakan betapa berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Maka di setiap ibadah ada unsur pujiannya, ada unsur doanya, dan juga ada unsur untuk kita mendengar firman Allah. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan yang tidak terkira. Poin yang keempat, kita melihat janji berkat dalam ibadah. Yang keempat adalah di dalam ibadah ada nasihat dan dalam ibadah ada keuntungan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan Dia datang? Kapan Yesus datang kembali? Kita tidak ada yang tahu. Namun kapanpun itu, siap tidak siap, harus siap. Saat nama kita disebut oleh Tuhan, harus siap untuk tinggalkan dunia fana dan pergi menghadap Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Di sini mah tidak ada. Di sana banyak banget orang yang menyepelekan waktu Allah dengan berbagai alasan. Pusing dikit, aduh saya nggak ibadah ya, tapi bisa main. Aneh ya, kucing agak pelet flu begitu deh. Aduh maaf ya Tuhan, saya hari ini gak ibadah. Sore hari pergi ke Jatos, bisa ya. Tapi mari kita mau belajar, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita saling menasehati. Di dalam ibadah ada nasihat, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini perintah saudara, tidak main-main lagi. Jadi kalau anak-anak kita yang sudah usia remaja, silahkan ajak datang ke gereja. Karena mereka perlu diisi firman Allah ya. Bukan cuma waktu pelayanan mereka ke gereja ya. Waktu tidak pelayanan mereka di rumah, kan bisa online tante. Sebab bila gak bisa, tapi akan ada berkat tersendiri. Ibadah di dalam rumah Tuhan dan ibadah
di atas tempat tidur, beda saudara. Atau di atas sofa, beda. Beda lagi kalau sakit, di rumah sakit atau di rumah baru sakit, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa melangkah ke rumah Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Latihlah dirimu beribadah. Kita lihat bersama-sama. Inilah keuntungan bagi saya dan saudara yang setia beribadah. Apa sih untungnya? Bagi saya dan saudara yang setia melayani Allah, kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan mengecap perlindungan Allah, merasakan perlindungan dari Allah, dan kita akan merasa dipenuhi damai sejahtera. Sehingga hidup kita itu bisa bercahaya dan menjadi berkat buat orang lain. Kembali 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 mengatakan bahwa maka jadikanlah ibadah sebuah gaya hidup saya dan saudara. Apa manfaat saya dan saudara ibadah? Bukan saja sangat berguna bagi kekuatan, ketahanan hidup ini selama kita menghadapi masalah di dunia, namun juga mengarahkan saya dan saudara kepada kekekalan, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal setelah kita meninggal, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini dan bersama dengan Bapa. Kita harus memiliki komitmen untuk melatih diri agar kita membiasakan untuk rajin beribadah. Sebuah hidup yang diisi dengan kebiasaan yang beribadah dengan teratur, maka kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, saudara. Masalah, tekanan yang harus saya dan saudara hadapi. Siapa yang gak merasa khawatir dengan virus corona? Kita berserah pada Allah. Tapi kadang di satu sisi kalau kita tidak pakai masker aja kita berpikir, aduh, jangan sampai gak pakai masker. Menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain supaya mereka sehat. Maka kita tetap ingat ya, prokes itu sendiri. Kalau kita ibadah, membiasakan diri, ibadah dengan teratur, maka kita akan bisa menghadapi tantangan yang harus kita hadapi bersama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, mempunyai iman yang teguh, maka kita akan melihat tidak akan gampang goyah ketika diterpa oleh banyaknya masalah. Mengapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Amin. Bukan juga rindu, bukan cuma merindu berkatnya, tapi biarkan engkau rindu kehadirannya. Ayat terakhir, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita bisa baca sama-sama ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Amin, saudara. Amin. Berkat Tuhan turun atas saya dan saudara. Ibadah kamu harus, kata harus berarti wajib. Kalau orang anak sekolah bisa bolos ya, tapi ibadah jangan pernah bolos. Amin. Amin. Berkat Tuhan boleh bolos gak atas kita? Nggak mau. Setiap hari kita pengennya berkatnya baru. Amin. Maka dari itu mari kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita ketemu sama orang sudah sedikitnya agak beda dengan yang dulu, cipika-cipiki. Sekarang paling cuman single boleh tuh gini. Yes. Ibadah yang baik dan teratur akan menjanjikan sebuah keselamatan untuk hidup bersifat kekal.
Dan ibadah yang sungguh-sungguh dalam hidup ini akan membuat saya dan saudara kita menikmati kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang bisa merasakan bagaimana berkat Allah buat saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita mau belajar, jangan engkau tinggalkan Allah. Engkau harus beribadah supaya saya dan saudara merasakan berkat-berkatnya. Janji Allah buat kita hidup di dunia ini dan buat kita bersama dengan Bapa di surga. Karena ibadah itu mengandung janji. Oleh sebab itu mari biarkan firman Tuhan boleh memberkati saya dan saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ibadah dengan teratur, ibadahlah dengan sungguh-sungguh, dan biarkan itu menjadi bagian dari hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Kita mau berdiri, naikkan pujian. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Silakan. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus. Ibadah dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan banyak berkat. Ibadah tidak sungguh-sungguh akan pulang dengan tangan hampa. Oleh sebab itu mari ibadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Tempat yang
Surga bumi adalah milik-Mu, hidup kami adalah milik-Mu, dan bahkan kasih-Mu sudah Kau nyatakan pada saat kami hidup dalam dosa, maka anugerah itu berlimpah atas kami. Yalah Tuhan, kami menghargai Engkau lebih dari segala sesuatu, dan bahkan menempatkan Kau Tuhan sebagai Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, dan biarlah hanya kepadamu saja kami beribadah. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan, menegur kami betapa sering kami menggunakan waktu kami untuk kesenangan kami, waktu kami untuk urusan kami, untuk kepentingan kami. Kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang memberikan waktu kepada kami. Dan biarlah mulai saat ini Tuhan, kami belajar untuk memberikan waktu kami kepada-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau dalam ibadah kami, menaikkan syukur kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Sehingga di waktu-waktu yang Kau berikan, selalu ada waktu yang kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih di setiap hari Sabat, biarlah kami belajar untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan, mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami berhenti dari aktivitas pekerjaan kami, usaha kami, dan kami memberikan waktu khusus untuk kami beribadah. Kiranya semasa kami masih hidup, kami bisa memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada-Mu, dan kami membuat ibadah yang semakin bermutu di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa ibadah yang kami kerjakan, kami lakukan akan mendatangkan berkat Tuhan yang tercurah atas kami sepanjang hidup kami di bumi ini, dan bahkan akan kami bawa pada saat kami datang di hadapan-Mu di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu tinggal dalam hati kami. Bapak, kami juga syukuri buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana Kau memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Dan di hari yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian untuk kami persembahkan di hadapan-Mu, dan kami juga kembalikan 1/10 dari penghasilan kami yang kami kembalikan di hadapan-Mu. Kami rindu dengan persembahan dan persepuluhan kami, maka kami belajar untuk bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Kami pulang dengan keselamatan-Mu. Kami sampai rumah kami bertemu, berkumpul dengan keluarga kami, bersuka cita di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu hari ini. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah